Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa ahrim wa shallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada khotib pribadi, umumnya untuk seluruh jamaah, marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan takwa yang sesungguhnya, yaitu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah dan juga menjauhi seluruh larangannya. Karenanya Allah selalu menegaskan kepada kita, selalu memberikan sebuah peringatan kepada kita, sebagaimana di dalam Al-Quran tepatnya surah Al-Imran ayat 102 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah pernah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi beragama Islam. Lalu apa jaminan untuk orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah memberikan sebuah janji di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah, "Wa may yattaqillah", siapa orang yang bertakwa kepada Allah, jaminan yang pertama, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan sebuah solusi dari setiap kesempitan hidupnya. Allah akan berikan sebuah jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, wa yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan selalu berikan sebuah kemudahan dalam setiap urusan-urusannya. Yang keempat, wa yukaffir anhu sayyi'atih, Allah akan melebur terhadap setiap kesalahan yang pernah dilakukannya. Yang kelima, jaminan Allah kepada orang-orang yang selalu bertakwa, wa yu'dhib lahu ajra, Allah akan melipat gandakan terhadap pahala amal kebaikan orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap umat muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku dirinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap melaksanakan sebuah kewajibannya, baik dalam sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya, tentu semua amal perbuatan kita pasti ingin selalu dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apa yang menjadi sebuah dasar supaya kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasul-Nya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In ahbabtum ayyuhibbakumullahu ta'ala wa rasuluhu fa'addu idza kuntum wasduqu idza haddastum wa ahsinu jiwara man jawarakum." Rawahu Tirmidzi. Kata Rasul, apabila seseorang ingin selalu dicintai
oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka yang pertama pesan dan syarat dari Rasul, fa'addu idza tumintu, apabila orang tersebut dipercaya, diberikan amanah, maka tepatilah amanah tersebut, maka jalankanlah, maka tunaikanlah amanah tersebut. Karena yang namanya sebuah amanah ini bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Karena orang-orang yang beriman, ketika orang tersebut mengaku di dalam dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi selalu ingkar janji, tetapi selalu menyepelekan terhadap amanah-amanah, tetapi selalu khianat akan amanah, maka hakikatnya orang tersebut belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah, rawahu Ahmad. Kata Nabi, tidaklah dikatakan sempurna imannya seseorang seandainya orang tersebut la amanatalah, tidak betul-betul menjalankan amanah. Ketika orang tersebut dipercaya oleh orang lain, tetapi kalau orang tersebut tidak bisa menjalankan amanahnya, maka hakikat orang tersebut belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala dina liman la ahdalah, orang yang mengaku beragama tetapi orang tersebut tidak pernah menepati akan sebuah janjinya, hakikatnya orang tersebut belum betul-betul beragama. Oleh karena itu, orang yang menyepelekan terhadap sebuah amanah, orang yang menyia-nyiakan terhadap sebuah amanah, ini merupakan sebuah ancaman dari Allah dan Rasulnya, bahwasanya orang tersebut belum betul-betul dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kategori akan dicintai oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, kalau kita ingin selalu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka kata Nabi, wasbuku idza haddastu, berbicara yang benarlah ketika kalian berbicara. Yang namanya berbicara seorang manusia tentu haruslah dipikirkan, tentu haruslah dijaga, tentu haruslah diantisipasi. Apakah ketika kita berbicara itu akan maslahat, akan manfaat, atau madarat terhadap orang lain? Apakah ketika kita berbicara akan menjadikan sebuah kemaslahatan, memberikan sebuah kebaikan, atau memberikan sebuah kemadaratan, atau melukai ucapan kita terhadap orang lain? Orang tersebut yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tentu harus mampu memberikan sebuah perkataan, harus mampu berbicara yang baik, harus mampu berbicara yang benar. Kalau kita tidak mampu berbicara yang baik, kalau kita tidak mampu berbicara yang benar, maka lebih baik liyasmut, lebih baik diam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah orang tersebut berkata-kata yang baik. Kalau kita tidak mampu berkata-kata yang baik, aw liyasmut, lebih baik saja kita diam, karena diam adalah merupakan sebuah emas. Ketika kita mampu menyampaikan sebuah perkataan yang baik, maka orang tersebut insya Allah akan selalu cintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, sebagaimana dalam hadis yang tadi dibacakan, kalau kita ingin dicintai selalu oleh Allah dan Rasulnya, maka wa ahsinu jiwara man jawarakum, berbuat baiklah kalian kepada tetangga-tetangga terdekat kalian. Orang tersebut dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, sebagaimana yang disampaikan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah,
beriman kepada hari akhir, maka falyukrim jar, muliakanlah, berbaiklah, akunlah kalian dengan para tetangga-tetangga kalian. Ketika kita punya sebuah musibah, mempunyai sebuah cobaan, mempunyai sebuah ujian, tidak akan pernah kita meminta pertolongan kepada orang lain yang jauh besar. Pasti ketika kita memiliki sebuah ujian, pasti ketika kita memiliki sebuah cobaan, tetangga kita lah, saudara kita lah yang terdekat yang akan memberikan sebuah bantuan, pertolongan kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita memiliki sebuah keinginan supaya ingin selalu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mari kita laksanakan pesan syarat dari Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita mampu menjalankan ketiga amanah Rasul tersebut, akan selalu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa sharrif ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa riyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan wal fitan wal corona min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.